kita semua ada dalam lindungan dan pengasihannya. Salam sehat. Selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan untuk bersharing kitab suci kepada kita sekalian. Dalam kesempatan ini, saya bersama istri saya, Maris Lucia Veronica Simanjunta. anak saya yang pertama, Saya Desmandris Jeremias Sidauru. anak yang kedua, Saya Julius Tomri Sidauru. anak yang ketiga, Saya Krisenjali Sidauru. dan kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari Sabtu 31 Juli 2021. Adapun bacaan Injil dikutip dari Injil menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Dan kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Maha Baik dan Maha Kuasa, atas kebaikan-Mu yang senantiasa melindungi dan menjagai keluarga kami. Secara khusus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu merenungkan dan memetik makna dari sabda-Mu. Semoga sabda-Mu senantiasa menguatkan iman kami dan menjadi penopang dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut karangan Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodias, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut karena orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya kami akan mencoba berbagi kesan dan pesan dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan saya terlebih dahulu, setelah itu istri saya dan anak-anak. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 2. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman saya. Kepintaran harus diikuti dengan kebenaran. Suatu ketika saya minum kopi di salah satu kedai kopi di dekat rumah.
Sebagaimana biasanya, saya langsung memesan kopi kesukaan saya. Dan saya mencoba duduk di sana, di salah satu sudut kedai kopi tersebut, sambil menunggu pesanan. Pada saat minum kopi, saya mencoba mengungkapkan berita yang saya lihat di koran lokal. Wali kota dengan dinas kebesarannya turun untuk memeriksa dan masuk ke gorong-gorong di salah satu jalan di kota ini. Komentar yang saya lontarkan, mengapa wali kota melakukan hal itu? Mengapa dia tidak memakai pakaian training supaya tidak kena lumpur atau air yang kotor, sehingga tidak jorok bajunya? Mungkin wali kota tersebut lagi pencitraan. Ada teman yang langsung mengatakan itu bukan pencitraan, tetapi kerja nyata seorang pemimpin. Dia langsung meneror saya. Dibandingkan kau, apa rupanya yang kau sudah buat? Kebersihan rumahmu, kamar mandimu, kamar mandi sekolahmu juga kotor. Lagian anak-anakmu bukannya juara-juara. Biar kamu tahu ya, aku penggagas untuk pekerjaan Bapak Wali Kota. Pendek cerita, akhirnya saya meninggalkan kedai kopi itu. Malam itu, saya tidak bisa tidur karena mengingat perkataan teman saya tadi. Saya mencoba meredakan rasa kesal dan marahku. Akhirnya, saya bisa tidur pulas. Seiring dengan waktu, dendam dan rasa kesal saya tidak menguasai aku. Dan pada akhirnya, saya memaafkannya. Dan komunikasi kami berjalan dengan baik sampai saat ini. Mari kita jangan mudah dikuasai oleh rasa amarah dan kesal, karena itu tidak membuat kita bahagia dalam hidup. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 2-3 yang berbunyi, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman saya. Saya pernah menegur teman karena teman tersebut melakukan suatu kesalahan. Sebenarnya niat saya bukan untuk mempermalukannya, tetapi agar teman itu mau berubah dan tidak melakukan kesalahan terus. Tetapi ia menanggapinya dengan berbeda. Ia menjadi dendam kepada saya. Karena peristiwa itu, ia malah berkata, anakmu saja atur. Sejak saat itu hubungan kami tidak baik lagi. Padahal niat saya baik agar teman saya ini tidak dengan gampang melakukan suatu kesalahan. Demikian juga yang dialami oleh Yohanes dalam Injil hari ini. Akibat teguran yang disampaikannya kepada Herodias berakibat fatal baginya. Ia harus dipenggal kepalanya karena kebencian Herodias atas tegurannya. Ayat ini mendorong saya agar tetap mengatakan kebenaran, sekalipun harus menanggung akibatnya. Mari kita senantiasa mengatakan kebenaran, jangan takut dibenci. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 5 yang berbunyi, Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman saya. Suatu ketika saya hendak menolong orang yang hendak menumpang ke sepeda motor saya. Kebetulan jalan tempat orang yang meminta bantuan itu perkebunan. Ketika sepeda motor saya dihentikan, saya ragu untuk menolong orang tersebut. Jangan-jangan orang ini bukan orang baik. Jangan-jangan dia ini mau merampok saya. Saya berpikir panjang untuk menolong orang tersebut. Banyak ketakutan yang muncul dalam pikiran saya, dan orang tersebut tidak jadi saya bantu. Saya berpikir panjang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Ayat ini mendorong saya agar jangan melihat sisi negatif ketika menolong. Jangan memandang muka. Mari kita melakukan yang terbaik. Jangan mengabaikan kata hati kita.
Saya pribadi tertarik dengan ayat 7 pada bacaan ini yang bunyinya, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman saya pribadi. Suatu ketika ada teman yang karena dendamnya bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tidak akan mau lagi bertemu dengan temannya sendiri. Bahkan melihat mukanya pun saya sudah muak, itu kata teman saya. Itulah sumpah teman tersebut. Teman saya ini termasuk orang yang cukup pintar di sekolah kami. Juga termasuk orang yang tidak dia sukai ini tergolong pintar. Suatu ketika sekolah memutus mereka untuk mengikuti pertandingan salah satu bidang sains, karena mereka berdua dianggap sanggup untuk menempuh perlombaan itu. Pada awalnya mereka tidak mau belajar bersama sebelum pertandingan karena adanya permasalahan yang dialami oleh mereka berdua. Para guru melihat gelagat mereka ini tidak mungkin dibiarkan. Maka para guru mendesak mereka untuk belajar bersama, dan pada akhirnya mereka berdua mendapat juara dalam pertandingan sains tersebut. Ayat ini mendorong saya agar jangan pernah bersumpah untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi bersumpah untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Untuk itu, mari kita berjanji untuk melakukan sesuatu yang baik bagi semua orang. Kalau saya sendiri, ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ayat ini menurut saya menggambarkan sesuatu, yaitu kesetiaan. Suatu ketika saya membuat jadwal belajar di rumah. Pada awalnya saya mengikuti jadwal yang sudah saya buat dengan baik. Namun lama-kelamaan jadwal belajar yang sudah saya buat itu mulai kendor, dengan alasan tidak ada lagi tugas yang harus saya kerjakan. Tugas yang diberikan oleh guru itu sudah saya kerjakan. Makanya jadwal belajar malam itu pelan-pelan tidak saya ikuti. Pertama sekali saya tidak mengikuti jadwal belajar malam, saya memaafkan diri saya. Namun akhirnya menjadi kebiasaan tidak setia dengan jadwal yang sudah saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Nah, kesetiaan para murid Yohanes menjadi teladan bagi saya. Ayat ini mendorong saya agar tetap setia dengan apa yang saya buat. Mari kita tetap setia akan apa yang sudah kita rencanakan, jangan mudah memaafkan diri. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, yakni 1. Mari kita jangan mudah dikuasai oleh rasa amarah dan kesal, karena itu tidak membuat kita bahagia dalam hidup. Yang kedua, mari kita senantiasa mengatakan kebenaran, jangan takut dibenci. Yang ketiga, mari tetap melakukan yang terbaik, jangan mengabaikan kata hati kita. Yang keempat, mari kita berjanji melakukan sesuatu yang baik bagi semua orang. Yang kelima, mari kita tetap setia akan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan mudah memaafkan diri. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami. Agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan pada hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak mudah mendendam kepada saudara kami yang berbuat salah. Semoga kami semakin mudah memaafkan saudara kami yang bersalah dan tetap menyuarakan kebenaran di dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang atas sharing ini, kami mohon dimaklumi. Dan senantiasa Tuhan memberkati kita. Pace e bene, Shalom, Horas.